Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Safira Putri, NPM 2102024100007, kelas A024, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ilmu pertanian modern, yaitu urban farming. Pengertian dari urban farming. Urban farming sendiri merupakan kegiatan memanfaatkan ruang-ruang terbuka yang tidak produktif seperti lahan pekarangan atau lahan kosong yang tidak terpakai dan sebagainya, sehingga menjadikan lahan perkebunan yang produktif. Dan juga sehingga dapat menjadi kegiatan alternatif bagi masyarakat kota untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas ruang terbuka hijau. Nah, mengapa urban farming itu penting? Alasannya, terdapat kebutuhan pasar pangan yang sehat dan segar. Selanjutnya, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga yaitu sebagai suatu peluang ekonomi bagi penduduk daerah urban dengan tingkat ekonomi terbatas. Yang keempat yaitu sebagai penyedia kebutuhan nutrisi bagi penduduk wilayah urban yang berpendapatan terbatas atau berada di bawah garis kemiskinan. Yang kelima yaitu sebagai peningkatan ketahanan pangan. Maka diperlukan adanya langkah-langkah agar urban farming berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu dengan memberikan penyuluhan tentang bagaimana caranya melakukan proses pertanian perkotaan dengan memberdayakan sumber daya yang ada di rumah. Yang kedua yaitu dengan peningkatan kualitas produk. Dengan adanya peningkatan kualitas produk ini, maka dapat menghasilkan produk-produk yang memiliki bahan yang baik, aman, serta sehat. Yang ketiga yaitu pemahaman urban farming dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan distribusi kesualayan untuk produk-produk layak jual. Selanjutnya ada manfaat dari urban farming. Yang pertama yaitu manfaat ekonomis. Urban farming yang dikelola secara modern dengan menggunakan aplikasi teknologi dapat memberikan tambahan penghasilan karena memproduksi tanaman-tanaman yang berkualitas serta memiliki nilai pasar yang efisien. Produk-produk yang dihasilkan dari urban farming ini selain dikonsumsi juga bisa dijual seperti di supermarket. Dengan dijual di supermarket, maka akan mendapatkan nilai harga jual yang tinggi dibandingkan dengan nilai harga tradisional di pasar tradisional. Nah, dikaitkan dengan adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, urban farming sendiri ini dapat memberikan pekerjaan bagi para pengangguran akibat adanya COVID-19 ini. Sehingga urban farming sendiri ini memberi pekerjaan yang layak bagi para pengangguran. Yang kedua yaitu ada manfaat kesehatan. Manfaat kesehatan produk yang dipanen dari usaha tani urban farming memberikan tingkat kualitas yang lebih tinggi karena proses budidayanya yang terkontrol. Yang dimulai dari proses budidayanya dari awal persiapan lahan, penanaman, perawatan, sampai panen dan pasca panen. Pada urban farming ini menekankan pada aspek kualitas. Penggunaan bahan-bahan non-organik yang sintetis. Dengan pengelolaan yang terkontrol, dapat diperoleh hasil panen yang segar dan sehat bagi manusia yang mengkonsumsinya. Yang ketiga ada manfaat lingkungan. Urban farming sendiri ini memberikan manfaat lingkungan yaitu dapat mengurangi polusi lingkungan baik tanah, air maupun udara.
ini adalah contoh dari sistem budidaya urban farming. Yang pertama yaitu ada vertikultur. Lahan yang sempit masih dianggap sebagai hambatan kegiatan berkebun. Namun, dengan memanfaatkan ruang secara vertikal, lahan sempit bukan merupakan hambatan. Jadi, vertikultur adalah pola bercocok tanam yang menggunakan wadah tanam vertikal. Sistem budidaya vertikultur ini merupakan konsep penghijauan yang cocok untuk daerah perkotaan dan lahan terbatas. Vertikultur tidak hanya sekedar kebun vertikal, namun ide ini akan merangsang seseorang untuk menciptakan khasanah biodiversitas di pekarangan yang sempit sekalipun. Yang kedua ada aquaponik. Aquaponik sendiri merupakan pola bercocok tanam dengan menggunakan media tumbuh tanaman, air, batu kerikil, dan juga spons. Aquaponik juga dapat diartikan yaitu salah satu sistem pertanian yang memadukan budidaya perikanan dan budidaya tanaman, khususnya sayuran tanpa media tanah atau hidroponik. Sistem ini banyak digunakan masyarakat perkotaan untuk menghemat lahan dengan mendapatkan dua manfaat sekaligus. Yang ketiga ada hidroponik. Hidroponik adalah aktivitas pertanian yang dijalankan menggunakan air sebagai medium untuk menggantikan tanah. Hidroponik sendiri juga dapat diartikan yaitu teknik budidaya yang menggunakan arang sekam atau media tanam lainnya dengan memanfaatkan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam bentuk cair yang sudah diracik atau diberikan ke tanaman dengan cara disiramkan. Sayuran yang umum ditanam dengan cara hidroponik yaitu seperti selada, kangkung, bayam, seledri, tomat, dan sebagainya. Menanam tanaman dengan sistem hidroponik merupakan cara yang ramah lingkungan karena budidayanya tidak membutuhkan pestisida secara berlebihan. Sistem hidroponik pun dapat menjadi solusi untuk berkebun di lahan yang sempit atau terbatas atau bisa disebut dengan urban farming. Di sini ada dampak positif dari urban farming. Yang pertama yaitu menjawab krisis ruang terbuka hijau. Masihnya pembangunan ruang-ruang terbuka hijau. Hilangnya ruang terbuka hijau sangat memengaruhi kestabilan ekosistem lingkungan, sekaligus meningkatkan polusi yang mana berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat kita. Yang kedua yaitu dengan menjaga ketahanan pangan. Adanya proses urbanisasi yang menyebabkan tingginya laju pembangunan urut mengeliminasi keberadaan lahan pertanian di perkotaan. Sehingga kota tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri. Permintaan akan bahan makanan yang tidak tercukupi akan menyebabkan inflasi harga. Yang ketiga yaitu urban farming untuk pemberdayaan masyarakat. Urban farming tentu dapat dimanfaatkan menjadi kegiatan produktif yang bisa diikuti oleh masyarakat banyak. Tidak hanya sekedar kegiatan pemberdayaan komunitas. Urban farming juga dapat menunjang kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri melalui pemasaran hasil panen urban farming. Selanjutnya ada dampak negatif dari urban farming sendiri. Yang pertama yaitu urban farming memang dapat dilakukan di tengah keterbatasan. Namun, urban farming memiliki dampak yang besar bagi kelangsungan hidup masyarakat kota. Dampak negatif yang sama besarnya juga bisa terjadi apabila penerapan urban farming tidak dilakukan secara baik dan optimal. Yang kedua yaitu kesalahan pada praktik urban farming dapat menyebabkan meningkatnya polusi udara dan suara, banjir, serta pemborosan energi, terutama air. Yang ketiga, yaitu kelalaian dalam merawat perkebunan urban farming dapat menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang menyebabkan penyakit malaria. Sekian yang dapat saya
presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.